Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا وأمور بلدنا وشعبنا. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها. اللهم انصرنا والمظلومين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان إنك ولي ذلك القادر عليه. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita pertolongan, kita dan setiap orang yang terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, kita masih membahas hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah SAW kaifa an'am wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna wastama'a al-idhna mata yu'mar bin-nafkhi fayanfukh faka'anna dhalika thaqula ala ashabi Rasulillah SAW faqala lahum qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Kaifa an'am, bagaimana aku bisa hidup senang-senang sedangkan malaikat peniup sangkakala sudah bersiap dan memasukkan sangkakala ke mulutnya untuk meniupnya, mendengar perintah atau menunggu perintah, dan begitu diperintahkan sangkakala pun akan ditiup. Dan ini membuat para sahabat berat dan kepikiran dan mempengaruhi mereka. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil, katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Di antara pelajaran mahal dalam hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwa man thaqula alaihi syai'un wa qala hasbunallah wa ni'mal wakil lam yudhirruhu syai' wa anqalaba bi ni'matin minallahi lam yamsashu su'. Barang siapa ketika sedang kesulitan, sedang merasakan beratnya sesuatu beban atau ujian, lalu dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, maka dia tidak akan mendapatkan mudarat dari sesuatu, dan kesulitannya atau bebannya akan menjadi kenikmatan dan tidak akan tersentuh dengan sesuatu yang buruk. Makanya ketika para sahabat merasa berat, Nabi SAW mengatakan qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik memberikan pertolongan, Allah sebaik-baik yang mewakilkan segala urusan-urusan kita. Allah akan selesaikan, Allah akan bantu, Allah akan tolong, dan lain sebagainya. Dan ini adalah resep yang sangat jitu bagi orang beriman, bagi orang yang bertauhid. Ketika ada kendala, ada masalah, maka kalimat ini menjadi
solusi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah sebaik-baik yang melindungi, yang menolong dan menyelesaikan segala urusan. Hadirin yang Allah muliakan, namun sebagian berkilah bahwa saya udah baca tapi kok tetap terpukul, tetap galau, lalu tetap tertekan dan mendapatkan berbagai macam masalah. Maka jawabannya adalah, apakah kita memahami makna yang kalimat yang kita baca atau tidak? Orang yang membaca tanpa mengerti maknanya memang kemungkinan besar akan mengalami perasaan demikian. Dan kita butuh mengerti maknanya. Dan bukan hanya mengerti, kita harus meresapi maknanya dan meyakini maknanya. Seyakin apa kita dengan hasbunallah wa ni'mal wakil? Lalu kita berusaha buktikan itu dengan sikap kita, dan kita buktikan itu dengan langkah kita, dan kita berusaha buktikan dengan tindakan-tindakan kita. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau benar-benar yakin hasbunallah atau hasbi Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ketika mau ditolong oleh malaikat Jibril di saat beliau mau dilemparkan ke kobaran api, beliau mengatakan, amma anta fala hasbi Allah wa ni'mal wakil. Adapun engkau wahai malaikat Jibril, saya nggak ada urusan dengan kamu. Cukuplah Allah menjaga saya, dan Allah sebaik-baik penjaga. Cukuplah Allah yang melindungi saya, dan Allah sebaik-baik pelindung. Sebagaimana Allah firmankan juga dalam surat Al-Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang ditakut-takuti bahwa manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, bersama pasukannya telah bersepakat untuk kembali menyerang. Fakhshawhum, maka khawatirlah dengan kondisi seperti ini, dan jangan berhadapan dengan mereka. Apa yang tadi? Fazadahum imana, bukannya takut, mereka semakin yakin dan bertambah keimanan mereka.
mereka semakin yakin dan iman mereka semakin bertambah, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi walaupun ditakut-takuti, nggak pengaruh. Nggak pengaruh sama. Justru sebaliknya, iman semakin bertambah. Kenapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung dan Allah sebaik-baik pelindung. Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik penolong. Nah itu, ini contoh. Bukan hanya sekedar diucapkan, tapi keyakinan di dalam hati. Lalu dibuktikan. Kan itu dikepung. Kan ada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan di dunia. Makanya coba buka ayat berikutnya. Ayat ke-174. Apa yang terjadi dengan mereka? Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Apa yang terjadi berikutnya? Maka mereka kembali dengan membawa nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karunia yang sangat besar. Dan lam yamsashum su', mereka tidak mendapatkan bencana apa-apa, keburukan apapun. Wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti keridhaan Allah Taala. Wallahu dzu fadlin 'azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Itu Allah jaga, asal benar-benar, asal yakin dengan Rabbul Alamin, lalu dibuktikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah akan lindungi, dan kita akan mendapatkan kenikmatan, keselamatan, dan tidak akan mendapatkan keburukan. Dan kita berusaha selalu mengikuti ridwanullah, ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu dzu fadlin 'azim. Dan Allah memiliki berbagai macam karunia yang sangat luar biasa. Ini yang perlu kita renungkan. Jadi di poin ini kita mendapatkan pelajaran mahal bahwa ketika kita ada masalah, ketika kita menghadapi sebuah beban yang berat, ketika kita menghadapi kesulitan, maka perbanyak membaca hasbi Allah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil dengan diyakini, diimani, lalu berusaha dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita akan mendapatkan kenikmatan, hasilnya pasti yang terbaik, dan gak akan merusak kita. Ini kita harus berusaha mengikuti keridhaan Allah Taala. Kalau begini Allah ridho apa enggak? Kalau seperti ini Allah ridho apa enggak?
Kalau ini langkah ini Allah ridho apa tidak? Karena memiliki karunia hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kita harus amalkan ini kalau kita mau berhasil di dunia dan akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari limbah jadi berkah. Awalnya hanya limbah, tapi ini insya Allah bisa membawa limpahan kebaikan. Melalui program terbaik di Zulhijjah, mari bersedekah dan ubah limbah kulit hewan kurban jadi pahala jariah dengan mengolahnya menjadi tas kulit kurban, serta aksesoris lainnya untuk guru, dai, dan muslimin lainnya. Ketika tas dikenakan sehari-hari untuk mengajar dan menuntut ilmu, semoga berbalas pahala tak terputus dan membawa keberkahan bersama. Tak hanya tas kulit, sedekah program terbaik di Zulhijjah juga disalurkan untuk pendistribusian daging kurban mentah, pengolahan daging kurban kemasan, penyediaan hidangan kurban untuk sebagian saudara muslimin pada program Kurban Muhajir Project, aktivitas amal solih lainnya di ragam program Yayasan Muhajir Peduli Indonesia. Jadikan Zulhijjah kita penuh makna, segera ambil bagian dalam program terbaik di Zulhijjah. Salurkan sedekah rutin kita melalui